Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang relasi. Ini adalah kelanjutan relasi bagian 1 kemarin, jadi ini adalah bagian 2-nya. Di sini saya akan membahas tentang relasi inversi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka inverse dari relasi R dilambangkan dengan R pangkat min 1, atau kita bacanya R inverse, adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan oleh R inverse sama dengan himpunan pasangan terurut B, A, di mana A, B adalah elemen R. Contoh, misalkan P adalah himpunan yang beranggotakan 2, 3, dan 4, dan Q adalah himpunan yang beranggotakan 2, 4, 8, 9, dan 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan pasangan terurut P, Q elemen R, jika P habis membagi Q, P habis membagi Q, maka kita peroleh R sama dengan himpunan 2,2, kan P habis membagi Q ya, ini 2 ya, P-nya 2, 3, 4, Q-nya 2, 4, 8, 9, 15. Maka anggota himpunan R adalah 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, dan 3,15. P habis membagi Q, 2 habis membagi 2, 2 habis membagi 4, 4 habis membagi 4. 2 habis membagi 8, 4 habis membagi 8, 3 habis membagi 9, dan 3 habis membagi 15. Nah, R inverse adalah inverse dari relasi R, yaitu relasi dari Q ke P. Kalau tadi kan R-nya adalah relasi dari P ke Q, maka R inverse-nya adalah relasi dari Q ke P. Dibalik ya, dengan pasangan terurut Q, P elemen R inverse jika Q adalah kelipatan dari P. Kalau tadi P habis membagi Q. Di sini R inverse-nya adalah Q adalah kelipatan dari P. Maka kita peroleh R inverse-nya sama dengan himpunan yang beranggotakan 2,2, 4,2, 4,4. Dibalik aja ya, di sini 2,8 jadi 8,2, 4,8 jadi 8,4, 3,9 jadi 9,3, 3,15 jadi 15,3. Jadi kebalikannya, gitu ya. Selanjutnya, jika M adalah matriks yang merepresentasikan relasi R, misalkan M sama dengan yang tadi ya. Ini ya, tadi kan anggotanya P-nya 2, 3, 4. Q-nya 2, 4, 8, 9, 15. Maka di sini berarti ini mewakili 2, 3, 4. Kemudian di sini 2, 4, 8, 9, 15. Jadi ini kelanjutan dari materi bagian 1 kemarin ya. Ini sudah saya jelaskan ya. Jadi jika ada relasinya antara P dan Q, maka diberi simbol 1. Jika tidak ada relasinya, maka diberi simbol 0. Nah, di sini kita memiliki matriks M sama dengan matriks ini, matriks baris kali kolom. Ini ada 3 baris, kolomnya 1, 2, 3, 4, 5. Matriks 3 kali 5. Isinya seperti ini. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Nah, maka matriks yang merepresentasikan relasi R inverse, misalkan N, diperoleh dengan melakukan transpose terhadap matriks M. Jadi matriks N ini adalah matriks yang merepresentasikan relasi dari R inverse. Maka di sini adalah matriks transpose. Jadi lambangnya adalah M pangkat T. T ini maksudnya transpose. Bagaimana cara mentransposnya? Yaitu, lihat, ini baris pertama dijadikan kolom pertama. 1, 1, 1, 0, 0, baris pertama. Dijadikan kolom pertama, ke bawah. 1, 1, 1, 0, 0. Kemudian baris kedua 0, 0, 0, 1, 1. Jadikan elemen kolom kedua 0, 0, 0, 1, 1. Kemudian baris ketiga 0, 1, 1, 0, 0. Jadikan elemen kolom ketiga 0, 1, 1, 0, 0. Nah, gitu ya. Jadi matriks dari R inverse-nya adalah ini, matriks N atau M transpose. Transpose ya. Nah, kemudian mengkombinasikan relasi.
karena relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, beda stangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku di sini seperti pada himpunan. Jadi misalkan jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka R1 irisan R2, R1 gabung R2, R1 selisih R2, dan R1 beda setangkup R2 juga merupakan relasi dari A ke B. Ya. Nah, di sini contohnya misalkan saya memiliki himpunan A, anggotanya adalah A, B, dan C. Kemudian himpunan B anggotanya adalah A, B, C, dan D. Relasi R1, A, A, B, B, C, C. Kemudian relasi R2, himpunannya adalah anggotanya adalah A, B, C, dan A, D. Gitu ya. Jadi ada dua relasi R1 dan relasi R2. Ini pemisalan saja. Misalnya relasinya R1 dan R2. Gitu. Maka dari sini kita dapat menentukan kombinasi relasinya R1 irisan R2. Konsepnya sama. Irisan berarti anggota yang sama. Di sini di antara R1 dan R2 anggota yang sama adalah A, Tidak ada yang lain. Nah, maka irisannya adalah anggota R1 dan anggota R1 irisan R2 adalah A, Kemudian gabungan. Ya, gabungan semua anggotanya digabung. R1 gabung R2 sama dengan himpunan yang beranggotakan A, B, C, A, B, C, dan A, D. Digabung semua anggotanya. Kemudian R1 dikurang R2. R1 dikurang R2. Jadi anggota R1 yang tidak ada di R2 yaitu B, dan C, C. Kemudian R2 dikurang S1 yaitu anggota R2 yang tidak ada di R1 atau berbeda dengan R1 yaitu A, B, A, C, dan A, D. Selanjutnya R1 beda setangkup R2. Hilangkan saja irisannya. Irisannya kan A, Maka sisanya yang lainnya B, C, A, B, C, dan A, D. Jadi konsepnya sama ya, seperti operasi pada himpunan. Konsepnya sama. Nah, jika relasi R1 dan R2 masing-masing dinyatakan dengan matriks MR1 dan MR2, maka matriks yang menyatakan gabungan dan irisan dari relasi tersebut adalah MR1 gabung R2. MR1 gabung R2 sama dengan MR1 atau MR2. Dan MR1 irisan R2 sama dengan MR1 dan MR2. Ya. Jadi ini tanda atau, ini tanda dan. Kemudian contohnya misalkan relasi R1 dan R2 pada himpunan A dinyatakan dengan matriks berikut. Ini matriks R1, ini matriks R2. Nah, maka MR1 gabung R2 sama dengan MR1 atau MR2. Ini ya. Ini gabungan. Kita lihat. Di sini. Ini dulu ya, lihat perhatikan di sini. Ini 1, di sini 0. Jika gabungan 1 dan 0, maka hasilnya adalah 1. Kemudian di sini lihat 0, di sini 1. Karena di sini gabungan, maka hasilnya 1. Jika sama, 0 dan 0 tetap 0. 1 dan 0 hasilnya 1. 0 dan 1 hasilnya 1. 1 dan 1, 1. 1 dan 1, 1. 1 dan 0, 1. 0 dan 0, 0. Jadi, jika operasinya atau kombinasinya adalah gabungan, jika dia dikombinasikan antara nilai 1 dan 0, maka hasilnya 1. Ya. Jika kombinasinya ada 1 dan 0 atau 0 dan 1, maka hasilnya 1. Jika 0 dan 0, hasilnya tetap 0. Nah, sekarang lihat MR1 irisan R2 atau MR1 dan MR2. Lihat, 1, ini untuk yang irisan ya, 1, 0, hasilnya 0. 0, 1, hasilnya 0. Kita lihat di sini yang 1 dan 1. Hasilnya 1. Nah, untuk irisan, jika hasilnya sama-sama 1, baru kita tulis hasilnya 1.
Jika dia berbeda 1 dan 0 atau 0 dan 1, maka hasilnya 0. Gitu ya, gampangnya. Saya ulangi lagi. Pada kombinasi gabungan, jika dia kombinasinya antara 1 dan 0 atau 0 dan 1, maka hasilnya 1. Jika hasilnya 0 dan 0, maka hasilnya 0. Tetapi pada kombinasi irisan, jika hasilnya 0 dan 1 atau 1 dan 0, maka hasilnya 0. Jika hasilnya 1 dan 1, baru hasilnya 1. Itu ya. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi, yakni komposisi atau bundaran. Komposisi R dan S dinotasikan dengan S bundaran R adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh S bundaran R sama dengan himpunan pasangan terurut A, C, di mana A kecil adalah elemen himpunan A, kemudian C kecil adalah elemen himpunan C, dan untuk beberapa B kecil elemen himpunan B. Pasangan terurut A, B elemen R, dan pasangan terurut B, C elemen S. Karena R adalah relasi dari himpunan A ke B, sehingga pasangan terurut A, B adalah elemen R. Kemudian S adalah relasi dari himpunan B ke C, sehingga pasangan terurut B, C adalah elemen S. Nah, kita lihat ya. Contohnya, misalkan R adalah himpunan yang beranggotakan, R adalah relasi ya, relasi yang beranggotakan 1,2, 1,6, 2,4, 3,4, 3,6, dan 3,8. Jadi ini adalah relasi dari himpunan dari himpunan yang beranggotakan 1, 2, dan 3 ke himpunan 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya ada lagi relasi S, anggotanya adalah 2,U, 4,S, 4,T, 6,T, dan 8,U. Ini adalah relasi dari himpunan 2, 4, 6, 8 ke himpunan STU. Oke. Nah, maka komposisi relasi R dan S adalah S bundaran R. Maka kita harus melihat R-nya dulu. S bundaran R. Lihat anggota R. 1,2. 1,2. Kita komposisikan ke relasi S. 1,2. Lihat. 2 yang ada di S. 2. 2,U. Jadi 1,2 di S-nya 2,U. Anggap saja 2-nya coret. Nah, berarti pangkalnya 1, ujungnya U. Berarti hasilnya 1,U. Hasil komposisinya. Nah, sekarang lihat 1,6. 1,6. Cari di sini 6. Nah, 6,T. 1,6 di sini 6,T. Berarti awalnya 1, ujungnya T. Berarti hasilnya 1,T. Kemudian 2,4. Lihat 2,4. 4. Di sini ada 4,S sama 4,T. Maka 2,4 pangkalnya 2, ujungnya S. Berarti 2,S. Satu lagi pangkalnya 2, ujungnya T. Berarti 2,T. 3,4. 4 kan ada 2 jadi ya. 3,4. Di sini ada 4,S. Awalnya atau pangkalnya 3, ujungnya S. Berarti 3,S. Awalnya 3, ujungnya T, berarti 3,T. Selanjutnya 3,6. 3,6. 3,6, cari 6. Di sini 6, 6,T. Berarti awalnya 3, ujungnya T, berarti 3,T. Ini kan sama tadi ya. 3,4, 4,T, 3,T ini juga 3,6, 6,T, berarti 3,T. Ditulis satu kali saja jika sama. Kemudian 3,8, 8,U. Awalnya 3, ujungnya U, berarti 3,U. Gitu. Jika nanti komposisinya adalah R bundaran S, maka lihat anggota himpunan S dulu. Ini kan S bundaran R, maka lihat himpunan R dulu. Jika R bundaran S, lihat himpunan S dulu. Gitu ya. Nah, komposisi relasi R dan S lebih jelas jika diperagakan dengan diagram panah berikut. Ini ya. 1 ke 2, 1,2. 2,U, maka hasilnya 1,U gitu. 1,6, 6,T, maka 1,T
gitu. 2,4 4,S, maka hasilnya 2,S. Jadi lihat ujung dan lihat pangkal dan ujungnya. Itu aja. Jika relasi R1 dan R2 masing-masing dinyatakan dengan matriks M R1 dan M R2, maka matriks yang menyatakan komposisi dari kedua relasi tersebut adalah M R2 bundaran R1 atau sama dengan M R1 kali M R2. Nah, dalam hal ini titik ini ya, tanda titik ini sama seperti pada perkalian matriks biasa. Tetapi dengan mengganti tanda kali dengan tanda ini, tanda dan, ini artinya dan ini di sini pada matriks ini artinya perkalian, kemudian tanda atau P ini artinya tanda tambah. Nah, coba kita lihat di sini. Ini pelan-pelan ya, karena dia satu-satu ya. Misalkan bahwa relasi R1 dan R2 pada himpunan A dinyatakan oleh matriks R1, ini anggotanya, kemudian R2, ini anggotanya, maka matriks yang menyatakan R2 bundaran R1 adalah R2 bundaran R1. Maka M R2 bundaran R1 sama dengan MR1 kali MR2. MR1 kali MR2. Jadi kita lihat. Lihat di sini ya. MR1 kali MR2. Pertama kita lihat di sini. Kita lihat baris pertama dulu ya, ke sini ya. Nah, ini yang satu ini. Satu ini, angka 1 di sini kita kalikan dengan 0 di sini. Jadi muncul di sini 1 kali 0. Sudah. Selanjutnya 0 yang ini kali ke sini. 0 kali 0 di sini. Oke, selanjutnya yang ini 1 ini kalikan ke sini. 1 kali 1. Maka hasilnya yang ini. Maka ini baris pertama. Jadi masing-masing elemen ya ini baris pertama kolom pertama dikalikan dengan baris pertama kolom pertama juga. Kemudian baris pertama kolom kedua matriks R1 dikalikan dengan baris kedua kolom pertama. Kemudian baris pertama kolom ketiga pada R1 dikalikan dengan baris ketiga kolom pertama pada R2. Saya ulangi ya. 1 kali 0 sama dengan gini. 1 kali 0. Tanda penghubungnya pakai atau tambah ya. Ini kali, ini tambah. 1 kali 0. Yang dari sini asal mulanya 1 kali 0. Tulis ini 1 kali 0 tambah 0 kali 0. Letakkan di sini. Kemudian tambah yang ketiga lagi 1 kali 1. Oke, selesai. Sekarang kita perhatikan baris kedua. Baris kedua. Ini kan kolom pertama, masih dikalikan dengan kolom pertama. Baris kedua, 1 kali 0 tambah 1 kali 0 tambah 0 kali 1. Sekarang baris ketiga. 0 kali 0. Ya, letakkan sini. Tambah 0 kali 0. Letakkan sini. Tambah 0 kali 1. Letakkan di sini. Nah, selesai perkalian dengan kolom pertama R2. Sekarang perkalian dengan kolom kedua R2. Caranya sama seperti tadi. Satu-satu. Ini dulu. 1 kali 1 ditambah 0 dikali 0. Ya, letakkan sini. Tambah 1 dikali 0.
Tuh. Jadi kalau pakai buku ditulis di kertas gitu, kalau kita fokus pada kolom yang kedua, maka kolom pertama sama kolom ketiganya ditutup aja gitu, biar nggak bingung gitu ya. Selanjutnya baris kedua, 1 kali 1, letakkan sini, tambah 1 kali 0, letakkan di sini, tambah 0 kali 0. Selesai. Baris ketiga, 0 kali 0, masih di kolom kedua ya. Nah, bisa hilaf ya. 0 kali 1 ya, ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 0. Selesai kolom kedua. Sekarang kita kalikan dengan kolom ketiga matriks R2. Seperti tadi, 1 kali 0 tambah 0 kali 1 tambah 1 kali 1. Nah, ini lagi yang baris kedua. Baris keduanya 1 kali 0 tambah 1 kali 1 tambah 0 kali 1. Sekarang baris ketiganya 0 kali 0 tambah 0 kali 1 tambah 0 kali 1. Tuh. Udah. Sekarang ini kan ada 3 kolom. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Barisnya juga ada 3. Ini baris pertama, kemudian yang ini baris kedua, selanjutnya ini baris ketiga. Sekarang kita lihat ya. Ingat tadi konsep yang di awal ini ya. Nah, ini ya. Kalau dia atau penjumlahan, kalau dia berbeda, 1 dan 0, 0 dan 1 hasilnya tetap 1. 1 dan 0, 0 dan 1, 1 dan 1 itu hasilnya 1. Tapi kalau 0 dan 0 tetap 0. Sedangkan untuk yang perkalian, jika dia berbeda hasilnya 0. Jika dia sama-sama 1, baru hasilnya 1. Oke? Ya, perkalian hanya sama-sama 1 yang hasilnya 1. Sekarang balik lagi ke sini. Lihat. Perkalian jika dia sama, baru hasilnya 1. Jika beda hasilnya 0. Sekarang lihat perkalian. Berarti 1 kali 0 hasilnya 0. 0 kali 0 hasilnya 0. Ini kan 0, ini 0. Ya. Kemudian ditambah 0 tambah 0, 0. Kemudian 1 kali 1, 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. Oke, kita baris pertama dulu. 1 kali 1, 1. 0 kali 0, 0. 1 tambah 0, 1. 1 kali 0, 0. 1 tambah 0, 1. Kemudian 1 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 0 tambah 0, 0. 1 kali 1, 1. 0 tambah 1, 1. Hasilnya 1. Sekarang baris kedua. 1 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 kali 1, 0. Jadi hasilnya 0. 1 kali 1, 1. Ditambah 1 kali 0, 0. 1 tambah 0, 1. 0 kali 0, 0. 1 tambah 0, 1. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. 0 tambah 1, 1. 0 kali 1, 0. 1 tambah 0, 1. Maka hasilnya 1 di sini. 0 kali 0, 0. Tambah 0 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 kali 1, 0. 0 tambah 0, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 0, 0 ini 0 semua. Maka hasilnya 0. 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 1, 0. Maka hasilnya 0. Nah, gitu ya. Jadi ini memang harus perlahan dan teliti gitu. Karena kalau salah lihat aja gitu nanti hasilnya bisa salah gitu ya. Bisa efek domino, nanti kalau di bagian sininya salah maka final resultnya juga salah gitu ya. Silakan dipelajari kembali, diulang lagi dari awal. Jika ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.